اون گنبد آهنینی که اونا درست کردن گنبد آهنی نیست، از شیشه هم شکننده تره. Iron Dome milik Israel lagi-lagi kebobolan. Iran, Hizbullah, dan Hamas berhasil membobol sistem pertahanan udara tercanggih milik Israel itu. Semua serangan itu dilakukan dalam waktu berdekatan. Serangan itu juga dilakukan saat konflik Israel tengah memanas dengan Iran dan Lebanon. Tak tanggung-tanggung, Iran meluncurkan 200 rudalnya yang mengincar ibu kota Israel, Tel Aviv. Iran menyatakan serangan rudal Fatah 1 merupakan pembalasan ke Israel atas pembunuhan sejumlah pemimpin proksi militernya. Pihaknya mengeklaim sebagian besar serangan yang dilancarkan pada 1 Oktober tepat sasaran. Selain itu, rudal Iran ini disebut lolos dari cegatan Iron Dome yang diklaim sebagai pertahanan udara tercanggih Israel. Lantas bagaimana rudal hipersonik milik Iran ini bisa menembus Iron Dome Israel? Bersama saya Hanindya Lestari, inilah Brigade episode serangan Iran yang berhasil membobol Iron Dome Israel. Selasa 1 Oktober 2024 malam waktu setempat, Iran melancarkan rentetan rudal balistik menuju Tel Aviv, Israel. Serangan rudal itu diluncurkan Iran hanya beberapa waktu setelah Israel mengumumkan operasi invasi darat di Lebanon bagian selatan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan, serangan rudal tersebut sebagai tanggapan terhadap kematian orang-orang di Gaza maupun Lebanon. Serangan ini juga sebagai bentuk balas dendam atas pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap sejumlah pemimpin proksi militernya. Di antaranya adalah pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, Komandan IRGC Abbas Nilforouzan, dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. IRGC menyebut rentetan serangan rudal ini ditujukan secara khusus ke ketiga pangkalan militer di sekitar Tel Aviv dan pangkalan udara serta pangkalan radar Israel. Saat serangan terjadi, sirine meraung di seluruh Israel dan ledakan dapat terdengar di Yerusalem dan lembah Sungai Yordan. Seorang pejabat senior Iran mengungkap, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei secara pribadi memerintahkan serangan rudal ke Israel pada Selasa 1 Oktober malam. Lalu pada saat serangan itu terjadi, Khamenei dilaporkan dibawa ke tempat yang lebih aman. Iran menyatakan serangan rudal ke Israel merupakan respon yang sah, rasional, dan legal. Pihaknya menyebut Israel selama ini menjadikan warga negaranya sebagai target dan melancarkan kedaulatan nasional wilayahnya. Selama bertahun-tahun, Iran selalu mendukung organisasi-organisasi paramiliter yang menentang Israel. Teheran mengeklaim 90% rudal yang ditembakkan ke Israel berhasil mengenai sasaran. Pihaknya juga menyebut rudal Iran dapat menjebol Iron Dome, sistem pertahanan Israel. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome dikenal sebagai salah satu teknologi tercanggih yang dimiliki Israel. Israel mengandalkan beberapa sistem pertahanan udara, yakni David's Sling, Arrow 2, Arrow 3, dan Iron Dome. Masing-masing sistem pertahanan udara bekerja dengan caranya sendiri tergantung jenis dan jarak rudal atau roket yang ditembakkan ke arah Israel. Khusus Iron Dome, yang sering dijuluki sebagai kubah besi, sistem ini dirancang untuk mencegat roket jarak pendek. Iron Dome juga berfungsi mencegat peluru dan mortir pada jarak antara 4 hingga 70 km dari peluncuran rudal. Sistem pertahanan ini dapat mendeteksi dan melacak roket yang masuk dengan radar. Kecanggihan sistem ini juga dapat menghitung roket atau rudal mana saja yang kemungkinan besar akan jatuh di daerah pendudukan. Setelah itu Iron Dome akan menembakkan roket pencegat untuk menggagalkan rudal yang berpotensi merusak.
Sementara misil yang dinilai tidak berbahaya dibiarkan menghantam tanah terbuka. Akibat serangan dari Iran, Israel tampak ketar-ketir. Militer Israel bahkan mengunggah video yang menunjukkan sekolah di kota Gadara rusak parah akibat rudal Iran. Kendati demikian, Israel melaporkan tak ada korban luka akibat serangan udara tersebut. Namun pihak berwenang di tepi barat melaporkan adanya 1 orang tewas. Iran menembakkan 200 rudal termasuk rudal hipersonik ke Israel untuk pertama kalinya. Sistem pertahanan berlapis milik Israel jebol karena harus bekerja lebih keras dari biasanya. David Sling, sistem yang dibuat Amerika Serikat dan Israel itu bekerja keras untuk mencegat roket jarak menengah dan jauh serta rudal balistik dan rudal jelajah Iran. Sedangkan untuk rudal balistik jarak jauh yang dapat terbang di luar atmosfer bumi, Israel memiliki pencegat Arrow 2 dan Arrow 3. Beberapa analis mengungkap alasan rudal Iran mampu menembus sebagian sistem Iron Dome. Yang pertama, pengaturan waktu. 2. Persenjataan yang lebih canggih. 3. Skala serangan yang besar. Rudal hipersonik adalah proyektil yang dapat bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara. Senjata ini diperkirakan dapat melaju hingga 1,7 km per detik atau 6.174 km per jam. Meski beberapa rudal balistik sudah mencapai kecepatan tersebut, senjata baru ini dapat mengambil jalur lebih acak ke arah target yang dituju setelah jatuh ke bumi. Ini yang membuat rudal hipersonik jauh lebih sulit dideteksi oleh sistem radar dan dihancurkan oleh perisai pertahanan. Namun rudal hipersonik juga mempunyai tantangan besar. Salah satunya gesekan dengan atmosfer bagian atas dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi sehingga membuat partikel super panas di sekitarnya. Kondisi ini dapat menyebabkan komunikasi radio semakin sulit untuk tersambung. Rudal Fatah memiliki jangkauan 1.400 km dan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi hingga 5,1 km per detik sebelum mengenai target. Meski demikian, jangkauan Fatah saat ini hanya sedikit di bawah jarak antara Teheran, Iran, dan Tel Aviv, Israel. Fatah secara teoritis dapat mencapai target Israel dalam waktu kurang dari 7 menit. Serangan rudal hipersonik ini akan menyisakan sedikit ruang untuk deteksi dan intersepsi bahkan untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel. Fatah diklaim memiliki nosel sekunder yang dapat dipindah-pindahkan dan menggunakan propellan padat yang memungkinkan kemampuan manuver tinggi di dalam maupun luar atmosfer. Artinya, para komandan IRGC saat itu mengklaim tak ada sistem pertahanan rudal di dunia yang dapat menandinginya. Berikut perbandingan rudal balistik milik Iran dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan membalas serangan Iran yang dilancarkan beberapa waktu lalu. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah pidato pada Sabtu 5 Oktober 2024. Netanyahu menyebut Israel punya hak untuk membela diri dan menanggapi serangan yang menyasar negaranya. Meski rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel, Netanyahu mengeklaim serangan Iran ke wilayahnya tersebut gagal. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ועל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה.
Senada dengan pernyataan Netanyahu, AS menyatakan rudal yang ditembakkan Iran hanya menimbulkan sedikit kerusakan di Israel. Serangan Iran disebut tidak berarti apa-apa karena Israel mampu mempertahankan diri dari serangan Iran. Bahkan usai serangan tersebut, tepatnya pada Kamis 3 Oktober 2024, Presiden AS Joe Biden menyebut pihaknya sedang membahas serangan terhadap fasilitas minyak Iran. Namun sehari berselang, Biden menyarankan agar Israel tak menyerang fasilitas minyak Iran. Well, look, the Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut, kubah pertahanan atau Iron Dome Israel bukan terbuat dari besi, bahkan lebih rapuh dari kaca. Presiden Iran juga menegaskan bahwa Iran siap merespon lebih keras jika Israel melakukan serangan balasan. Dirinya menyebut bahwa tanggapan ini merupakan bagian dari komitmen Republik Islam untuk mempertahankan diri. اون گنبد آهنینی که اونا درست کردن گنبد آهنی نیست، از شیشه هم شکننده تره. دنیا باید در مقابل یه چنین رژیم آپارتاید نسل کش اونو بتونه سر جاش بنشونه. Terbaru, pada 6 Oktober 2024 malam waktu setempat, rudal Hizbullah berhasil membobol sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Roket Hizbullah menghantam Haifa, kota terbesar ketiga di Israel dan Tiberias. Hizbullah sendiri mengungkap, pihaknya menargetkan situs militer di selatan Haifa dengan salvo rudal Fadil 1. Tak hanya Iran dan Hizbullah yang akhir-akhir ini menggempur Iron Dome Israel. Kelompok pejuang Palestina Hamas juga turut meluncurkan sejumlah roket ke Tel Aviv dan Israel Tengah. Peluncuran ini terjadi pada 7 Oktober 2024, tepat setahun perang Israel-Hamas. 2 orang dikabarkan terluka akibat hantaman roket Hamas tersebut. Militer Israel menyebut 5 roket diluncurkan dari Khan Younis di Gaza Selatan dalam serangan itu. Roket yang dilancarkan Hamas memicu sirine di Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya meraung. Satu tahun sudah perang Israel dan Hamas terjadi. Serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 membuat awal perang pecah di Timur Tengah. Perang ini semakin memanas dengan keterlibatan Hizbullah di Lebanon yang juga turut berperang melawan Israel. Lalu disusul dengan Iran yang turut meluncurkan serangan balasan atas tewasnya sejumlah pemimpin proksi Iran. Lantas, akankah para proksi Iran ini akan terus menyerang Israel? Dan bagaimana sikap Israel usai Iron Dome milik mereka berkali-kali dibobol? Saya Hanindia Lestari pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya.